Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berada di tempat ini untuk bersekutu dengan Tuhan dan puji syukur kehadiratnya karena sepanjang minggu ini Tuhan menjagai, memelihara hidup kita, memberi kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh ada di tempat ini sekarang berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan seperti pada minggu-minggu yang lalu. Kita patut mengucap syukur karena betapa besar kasih karunia untuk kita. Kita tahu Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit setelah dikuburkan, dan beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita datang dari Allah pencipta langit, bumi beserta segala isinya. Turunlah atas kita kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama gereja-gereja di dunia, saudara kita seiman. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita penuh dengan iman. 2, 3 ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, naik yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan kebangkitan dari daging, dan dan hidup hidup yang yang kekal. Kami memuji kebesaran-Mu. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, suka-sukamu Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan supaya Tuhanlah yang merencanakan dan melaksanakan yang terbaik bagi kita. Sungguhlah hidupku telah didahului oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau cerita, apapun yang Tuhan
Tuhanku senang, semua merelakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kita berdoa. Bapa Tuhan yang baik, kami sungguh ingin berserah di hadapan-Mu, supaya Engkaulah kiranya yang melakukan dan merencanakan serta merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Sebab pikiran kami seringkali terbatas, demikian juga kemampuan dan juga kekuatan kami. Kami menyadari bahwa terlalu banyak kelemahan dan kekurangan kami, dan bahkan oleh karena itu kami sering tergoda untuk jatuh ke dalam dosa. Karena itu Bapa, lakukanlah rancangan-Mu, suka-suka-Mu lah ya Tuhan. Karena kami tahu apa yang Engkau berikan pasti yang terbaik bagi kami. Engkau adalah Bapa kami, maka Engkau tidak akan pernah merancangkan yang tidak baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan persekutuan ibadah di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Hadirlah di tempat ini ya Roh Kudus, kuduskan kami semua, supaya kami layak di hadapan-Mu. Jauhkan kami ya Tuhan dari pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman-Mu, supaya perbuatan dan perkataan kami juga boleh memberkati yang lain. Seberapapun kami yang hadir pada kesempatan ini, kami percaya ya Tuhan, sebab Yesus sendiri yang bersabda, di mana ada 2-3 orang bersekutu berdoa, maka Tuhan akan mengabulkan. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan juga hadir di tempat ini. Maka segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, setan iblis, orang yang bermaksud jahat tidak akan masuk ke tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami ada di hadirat-Mu yang Maha Kudus, maka mujizat kesembuhan, pemulihan akan terjadi bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Kami yang datang dengan letih lesu akan pulang dengan sorak-sorai, yang datang dengan kekurangan akan pulang dengan berkecukupan, bahkan yang datang dengan kelemahan tubuh, sakit penyakit akan pulang dengan kesembuhan yang ajaib yang datangnya daripada-Mu ya Tuhan.
Kami serahkan Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dio MTH, beserta ibu dan keluarga, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kau pakai lebih luar biasa lagi ya Tuhan, sehingga gereja ini seturut dengan kehendak-Mu juga makin bertumbuh dan berkembang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Iman kami semakin diteguhkan, sehingga kami tidak pernah undur, tidak pernah menyerah dengan berbagai persoalan yang ada. Terima kasih para pengerja, juga jemaat-jemaat kami yang saat ini tidak dapat hadir, baik oleh karena sedang pulang kampung atau berada di tempat lain. Engkau berkati mereka Tuhan, sehingga mereka juga tidak pernah lupa untuk beribadah bersekutu dengan-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh ibadah yang diselenggarakan di permukaan bumi pada saat ini. Engkau curahkan berkat-Mu ya Tuhan, baik kepada para jemaat-Mu, kepada hamba-hamba Tuhan yang pada hari ini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Siapapun mereka ya Tuhan, Engkau pakai lebih luar biasa lagi. Perlengkapi mereka ya Tuhan dengan hikmat surgawi, sehingga mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh seturut dengan kehendak-Mu, sungguh-sungguh meneguhkan iman kami semua bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yesuslah yang sudah menebus kami, memperdamaikan kami dengan Allah Bapa, dan menyelamatkan kami semua. Karena kami tahu ya Tuhan, tujuan iman kami adalah keselamatan jiwa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala kemuliaan bagi-Mu kini dan selamanya. Kami mau mempersiapkan hati kami ya Tuhan untuk memuji menyembah Engkau lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, kita akan menaikkan satu pujian seperti Lusa Rindu Sungai. Kita memiliki kerinduan yang tidak pernah habis untuk Tuhan. Seperti Lusa Rindu Sungai. Seperti Lusa rindu Sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan rasa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan rasa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Kita ulangi dari awal, katakan seperti Lusa. Seperti Lusa rindu Sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan rasa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkaulah kekuatan
tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa dalam hidup. Kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena ketika kami menemui banyak masalah, menemui banyak kendala dan tantangan, ya Tuhan, kami boleh selalu berharap akan pertolongan-Mu. Kami percaya Engkau selalu ada bagi kami, kapan dan dimanapun, bahkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu ya Tuhan, terima kasih atas segala kemurahan-Mu dalam hidup. Terpujilah nama-Mu Bapa, saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, berikan kami hati yang terbuka untuk sabda-Mu. Karena firman-Mu bukan hanya terdiri dari kata-kata, tetapi juga terdiri dari kuasa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita menaikkan satu pujian lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kami kembali mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa, karena dalam ibadah ini bersama dengan Engkau sudah menghantar kami kepada pendengaran akan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau berikan kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dan terlebih kepada hamba-Mu berikan hikmat, Engkau tambahkan hikmat ya Tuhan, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin.
Shalom. Shalom. Terpuji nama Tuhan, pada kesempatan ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan nas yang saya ambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Tema khotbah saya pada kesempatan ini adalah iman yang tak tergoyahkan. Sekali lagi, iman yang tak tergoyahkan. Saya ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan lagi kata-kata yang ditulis dalam ayat ini. Coba diperiksa lagi di situ dalam ayat 4 sampai 5 dikatakan di situ kata mengalahkan. Perintah semua mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Lalu di ayat 5, siapakah yang mengalahkan? Sampai 3 kali di situ kata mengalahkan disebutkan. Kemudian sekali disebutkan kemenangan. Jadi kita harus mengalahkan supaya menang. Apa yang bisa membuat kita menang? Disebutkan di sini kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman yang seperti apa? Iman yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah. Jadi enggak sebenarnya kita itu enggak usah berteori-teori terlalu banyak. Jangan menyimpang ke sana ke sini. Lalu bikin ajaran-ajaran baru yang enggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan, saya ulang kembali, mengalahkan disebutkan sebanyak 3 kali. Tujuannya apa? Untuk menang. Menang atas siapa? Dunia ini. Jadi bukan pertandingan kita, bukan hanya pertandingan biasa seperti dalam ring tinju, cuma satu musuh kita itu gampang dikalahkan. Ini dunia ini. Dunia ini yang harus kita kalahkan. Dengan apa? Dengan iman. Iman yang seperti apa? Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kenapa harus dengan iman itu? Karena Yesuslah yang sudah mengalahkan dunia ini. Maka ketika kita percaya, punya iman yang seperti itu, kita bisa menjadi pemenang. Bahkan dikatakan lebih daripada pemenang. Ya, bukan berarti musuh kita adalah dunia. Maksud saya, bukan berarti kita bermusuhan dengan dunia. Seperti kita punya musuh, anggap musuh. Binasakanlah dunia ini, enggak seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan. Masih banyak lagi. Kalau kita urus satu persatu mungkin sampai sore kita baru bisa pulang. Sekarang dunia ini bukan hanya sekarang, dari dulu sampai sekarang banyak tantangan. Muncul nabi-nabi palsu,
muncul ajaran-ajaran sesat, ada penganiayaan, orang Kristen dianiaya, gereja dirusak, gereja dibakar, semua jadi serba sulit. Ada penghujat, penyesatan. Saya sudah pernah menyinggung di sini. Ada penyesatan yang menyebutkan kematian dan kebangkitan Yesus belum menyelamatkan, hanya menebus. Jadi manusia hanya bisa diselamatkan oleh Kristus yang datang kedua kali ke dunia ini dalam wujud seorang perempuan. Ya, bayangkan. Yesus sudah menyerahkan nyawanya, mati, bangkit, hidup lagi. Beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari kenaikan Yesus. Ya, pendeta nanti mungkin kita ada ibadah, kalau enggak hari tanggal berapa lah, saya lupa. Naik ke surga belum menyelamatkan, sementara di sana ada lahir wanita bikin ngaku-ngaku dapat wahyu, firman Tuhan bisa menyelamatkan. Firman-Nya dia itu disebutkan bisa menghanguskan, memurnikan manusia sehingga pada akhirnya bisa selamat masuk surga. Kita yang percaya hanya kepada Yesus masuk neraka. Nah, ini kita juga harus waspada. Ini juga tugas kita untuk meluruskan, karena mereka itu saya lihat belakangan ini semakin aktif, semakin proaktif, semakin militan. Mereka itu menyusup kepada itu ya, medsos, misalnya Facebook. Pertama mereka mengajak yang lain untuk belajar Alkitab secara gratis. Dan mereka nggak mengatakan ada Yesus kedua dalam bentuk wanita, enggak. Pertama mereka menyebutkan dulu ada 3 zaman dalam hidup ini. Zaman perjanjian lama atau zaman hukum Taurat, nama Tuhan disebut Yahweh. Zaman kasih karunia, Tuhan disebut Yesus Kristus. Zaman pada akhir zaman, Tuhan disebutkan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itulah awal-awalnya. Kadang-kadang mereka juga mengutip dari Alkitab itu, lalu masuk ke jalan-jalan mereka. Seperti mereka mengatakan, hanya yang ada dalam aliran ini yang akan masuk surga. Jadi saudara dan saya enggak bakalan masuk surga. Ya, itu versi mereka. Kalau saya nggak masuk surga versi mereka nggak masalah, malah saya bagus, bersyukur banget. Ya, karena kita ini sudah dijamin banyak sekali ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Yesus sendiri menegaskan sudah memberi kita hidup yang kekal. Hidup kekal berarti emang kita masuk surga. Nggak mungkin kita ke neraka hidup kekal. Itu mati kekal namanya. Ya, kemudian juga ada hidup hedonis. Belakangan ini orang semakin terfokus, berambisi untuk hidup dengan gaya hedonis. Hedonis itu adalah gaya hidup bersenang-senang. Bahkan ada yang mengatakan dari penganut gaya hidup ini, tujuan yang paling mulia daripada hidup adalah ketika kita mencari kesenangan. Meskipun itu dengan cara yang salah, menipu, merampok dan lain sebagainya. Itulah tujuan hidup yang paling mulia. Maka nilai-nilai kehidupan bagi mereka ini makin bergeser, makin jauh dari ajaran Tuhan. Makin kaya kita, makin mulia hidup kita. Ya,
Karena itulah muncul sikap keserakahan. Serakah itu nggak pernah merasa cukup. Kita bisa melihat itu di pejabat-pejabat yang berkuasa, ya. Nggak semua, tentunya nggak semua. Hartanya sudah berlebih. Misalnya punya anak 5, dibeli mobil masing-masing 1. Ferrari lagi, bapaknya beli pesawat pribadi. Tetap kurang. Itu serakah namanya. Kemudian ada lagi orang terbiasa berbuat perjinahan, cabul. Gak ada lagi nilai-nilai ini. Nilai-nilai kekudusan hidup semakin jauh, semakin terkikis habis. Nah, inilah tantangan kita. Inilah musuh kita yang harus kita kalahkan. Maka dikatakan di sini di ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu, iman kita. Iman yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara dan Bapak Ibu sekalian, kita boleh memiliki sifat-sifat atau watak yang sangat-sangat baik menurut aturan atau menurut ukuran dunia. Tetapi saya tegaskan, ketika kita kehilangan kepercayaan kepada Yesus, saudara tidak akan menjadi apa-apa. Saudara hanya akan sedang menunggu waktunya yang tepat untuk dihukum. Hidup ini hanya sebentar. Waktu lalu kita sudah membahas menurut pemazmur, dia di dunia ini hanya penumpang. Istilahnya hanya ngontrak aja. Masa kontraknya habis, ya sudah selesai. Selesainya berapa lama? Bukan 1 juta tahun, 1 miliar tahun. Tapi kekal. Kekal artinya gak ada akhirnya. Pilih mana? Mau hidup kekal atau mati kekal? Maka jangan pernah kehilangan kepercayaan kepada Yesus. Nah, ini supaya iman kita jangan goyah oleh permasalahan tadi, kita perlu mempelajari ya apa yang perlu kita terapkan dalam hidup ini supaya kita bisa menjadi pemenang. Memiliki iman yang bisa mengalahkan dunia. Pertama, saya ajak saudara untuk membaca Ibrani pasal 11 ayat 3. Ya, kita mundur dikit. Ibrani pasal 11 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Nah, ini penulis Ibrani berbicara tentang penciptaan bumi dari yang tidak kelihatan. Saudara kalau mau bikin ini gampang. Beli papan, serotan, apalagi ini, pindah paku apa. Kelihatan semua dan kita bisa beli. Kalau Tuhan menciptakan dunia ini dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam teologi Latin ini disebut ex nihilo. Dari yang tidak ada atau tidak kelihatan menjadi ada. Paulus mengatakan segala sesuatu yang dapat kita lihat adalah sementara. Ya, sementara, nggak kekal. Jadi coba kita buka 2 Korintus 4 ayat 18 supaya lebih
Yakin. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, penulis Ibrani menekankan kepada kita, kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Apa yang kelihatan? Ya materi lah secara praktisnya. Orang punya mobil katakanlah, punya rumah mewah besar, punya taman, kolam renang segala. Kalau hati kita hanya tertuju kepada hal itu, bagaimana kita mungkin bisa bersyukur? Sementara kita hanya tinggal di rumah yang sederhana. Makanya penulis Ibrani menegaskan, kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Apa itu yang tak kelihatan? Ya surga, ya Tuhan. Surga itu kekal. Gak ada nanti masa berlakunya. Surga tahun sekian atau 2000 tahun kemudian akan hancur. Atau seperti versi dunia ini akan ada akhir zaman di sana. Enggak. Itu kekal. Sekali saudara masuk ke surga, tidak akan ada yang bisa merebut. Tidak akan ada, karena kita hidup di sana dalam keadaan kudus bersama Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi, supaya kita memiliki iman yang tak tergoyahkan adalah pertama, percaya meski belum melihat. Ini nih, ya, Tuhan menyediakan berkat pada Bapak Ibu dan saya. Amin. Apakah berkatnya sudah kelihatan? Belum. Tapi tetap percaya. Ya, supaya kita memiliki iman yang tidak tergoyahkan, percaya meski belum melihat. Ya, Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak percaya namun mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kita percaya, ya, jangan pernah kehilangan kepercayaan. Karena banyak juga yang mengatakan, terutama penganut filsafat, surga itu nggak ada, Tuhan nggak ada. Manusia mati ya udah mati, berarti udah selesai. Nggak ada seperti itu. Mereka berkata seperti itu, ya itu silahkan aja. Karena dari dulu saya nggak pernah suka sama filsafat. Mereka itu seperti burung kurcaci. Kalau misalnya dalam satu kandang nggak ada ada banyak burung, kurcaci itu paling kecil, tapi paling rese. Paling berisik, gak mau diam, ganggu aja pekerjaannya. Ya, jadi jangan tersinggung juga para penganut teori-teori filsafat, karena nggak semua itu buruk, nggak semua jelek, ada juga yang bagus. Tetapi kalau dikaitkan dengan agama, maaf aja saya nggak bisa. Itu kalau mereka itu selalu pikirannya kemana gitu. Mereka mau memahami dunia ini, memahami Tuhan dengan otak yang kecil, hanya segede bakal. Kalau ibarat komputer itu paling 1 terabyte kapasitas otak kita. Kalau kita baca Alkitab aja nggak usah lah orang itu kita baca surat kiriman Paulus kepada jemaat di Efesus. Nyari Efesus saja harus dilihat ininya atau dilihat daftar ininya. Kita terbatas harus mengakui itu. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana supaya memiliki iman yang tak tergoyahkan? Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita buka dulu Kejadian pasal 12.
Kejadian pasal 12. Tentu Bapak Ibu udah tahu ini mengenai Abraham. Bapak Ibu lihat pasal 12 dari kitab Kejadian. Ya, ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, maksudnya Abraham ya, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana? Saat itu Abraham tinggal bersama sanak saudaranya, bersama bapaknya, kerabat-kerabat yang lain di daerah Mesopotamia. Sekarang ini itu berada kira-kira di Irak atau Iran lah. Masih pergi dari sini, kata Tuhan kepada Abraham. Tuhan itu kadang-kadang menyuruh kita keluar dari zona nyaman. Abraham di sini ya semua saudaranya, mereka kaya-kaya. Jadi itu termasuk zona nyaman bagi Abraham. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada Abraham, pergilah dari sini. Mari kita tinggalkan zona nyaman kita. Banyak manusia ini, apalagi di zaman ini, yang terlena oleh apa itu tadi yang saya maksud oleh zona nyaman. Zona nyaman itu apa? Ada di satu tempat, dia bahagia di situ. Kalau Bapak Ibu tahu Kampung Boncos itu di daerah Cengkareng sana, Jakarta Barat, Kampung Boncos itu banyak yang menganggap itu sebagai zona nyaman. Karena apa? Di sana ada hotel yang harganya cuma tarif hotelnya cuma 10.000. Mana ada di dunia ini hotel harganya cuma 10.000? Tetapi apakah itu benar hotel? Ya enggak. Cuma bilik-bilik aja begini. Untuk apa? Bukan untuk percabulan, tapi narkoba. Mereka beli di situ narkobanya, maka di hotel itu tadi hotel 10.000. Itu semua luar biasa itu di sana. Itu zona nyaman bagi yang merasakan itu sebagai dunia. Ada juga yang merasa nyaman dalam situasi atau tempat pekerjaan. Dia udah tahu itu di situ banyak korupsi, banyak malingnya apa. Tetapi karena dia kebagian, dia nyaman di situ. Nah, Abraham tadi sudah disebutkan, diperintahkan oleh Tuhan, pergilah. Kemana? Nah ini yang mengharamkan ini. Mau kemana? Ke tempat yang akan saya tunjukkan kepadamu. Jadi jangan melihat hal ini seperti atau dari sudut pandang sekarang. Sekarang aja kita mau kemana? Mau ke kampung saya juga bisa pakai Google Map. Tinggal buka HP. Kita cari jalannya. Oh dari sini nanti ke sono, dari sono ke sono. Ini dari hutan belantara. Di sana banyak binatang buas, banyak penyamun. Udah begitu seperti apa di sana nanti Abraham tidak tahu, tidak mengerti. Tetapi bagaimana sikap Abraham? Kita baca di sini. Jelas Abraham meskipun tidak mengerti, tidak tahu, tapi taat. Sekali lagi Abraham tetap taat. Oleh karena itu, supaya memiliki iman yang tidak tergoyahkan, kita harus taat kepada Tuhan meskipun belum mengerti. Ya, yang pertama tadi
disebutkan supaya memiliki iman yang tak tergoyahkan, percaya meski belum melihat. Yang kedua, seperti Abraham, taat meski belum mengerti. Banyak hal kita nggak mengerti dalam hidup. Banyak. Kadang-kadang sama seperti saya juga. Kenapa sih saya hidup? Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan kenapa banyak orang begini? Kita nggak mengerti. Sementara kita baca misalnya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera seperti apa itu? Jadi tetap taat meskipun belum mengerti. Yang ketiga, kita baca lagi Ibrani. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 27. Ibrani pasal 11 ayat 27. Kita baca, saya bacakan ya, ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan firman raja, akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, ini seperti ini cerita tentang Musa ini. Disebutkan di sini ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja atau Firaun saat itu. Ya, jadi kita bisa lihat di sini Musa ini sebenarnya nggak tahu dia mau kemana mereka itu. Kalau dirinya sendiri mungkin Musa bisa, mungkin Musa mau. Ya saudara, nggak apa-apalah saya sendiri. Tapi saat itu bangsa Israel sudah berjumlah sekitar 2 juta sampai 2,5 juta. Disuruh membawa itu keluar dari Mesir. Kalau saudara disuruh, atau kalau kita disuruh, apa yang pertama kita lihat? Kita pikirkan, apa yang membuat kita menjadi takut? 2 juta orang berjalan entah kemana, tapi kan harus makan, harus minum, belum kebutuhan sandal, pakaian, sepatu dan lain sebagainya. Bahkan pertama ketika mereka keluar dari sana, mereka mentok di Laut Merah itu, dikejar oleh tentara Firaun. Tentara Firaun itu adalah orang yang ganas-ganas, sadis, membunuh manusia sama seperti menyembelih ayam. Mereka membunuh itu tanpa rasa belas kasihan. Bunuh ya katanya dibunuh aja. Dan terus Musa memimpin bangsa Israel melewati padang gurun. Gak ada jawaban yang jelas. Kapan mereka sampai ke negeri yang menurut Tuhan melimpah susu dan madunya? Dan di mana itu mereka tak tahu. Makanya dari segi ini sebenarnya bangsa Israel wajar, bukan benar, tapi wajar bersungut-sungut. Tak kemana pun kita mau dibawa ini. Nah itu terjadi kenapa? Karena nggak ada iman. Maka saudara dan saya, mari sama-sama belajar untuk tidak bersungut-sungut, terutama kepada Allah. Jangan pernah bersungut-sungut. Kita boleh bertanya, Tuhan kenapa hidup begini? Tapi jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Kemana pun ini kita mau dibawa katanya. Kan orang Israel itu kan sebagian logatnya logat Batak juga. Enggak usah terlalu serius soal itu. Ya saya orang Batak, ya logat saya logat Batak dulu.
Tapi intinya mereka berkeluh kesah, mereka bersungut-sungut. Tetapi akhirnya mereka sampai ke tanah Kanaan. Kenapa bisa begitu? Di mana kuncinya? Terutama untuk Musa. Musa itu tidak berhasil, tetap tekun. Ada musuh di sini, ada musuh di sana, warganya juga memberontak segala macam. Dia tetap tekun sampai kepada tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada dia. Ya, jadi supaya kita ini sama seperti kita ini, perjalanan hidup kita juga sering diwarnai kegagalan. Gagal, bangkit, maju lagi, gagal lagi. Banyak yang seperti itu. Seperti Pak Pendeta kemarin mengatakan, bertobat, buka usaha, bangkrut. Itu namanya gagal. Jangan menganggap itu satu keberhasilan. Tetapi di balik itu ada maksud baik dari Tuhan untuk kita. Tuhan menunjukkan pada kita itu tidak cocok. Lebih tekunlah melayani Tuhan. Kira-kira seperti itu. Maka yang ketiga, supaya kita boleh memiliki iman yang tidak tergoyahkan, pertama tadi percaya meski belum melihat, taat meski belum berhasil, dan yang ketiga tekun meski belum berhasil. Ya, jadi tekun. Yang keempat atau yang terakhir, kembali kita ke Ibrani pasal 11 ayat 22. Ibrani pasal 11 ayat 22. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Ini cerita tentang Yusuf, masih di Mesir, tapi sudah menjelang hari kematiannya. Dia mengatakan bangsa Israel akan keluar dari Mesir. Oleh karena itu dia berpesan, nanti tulang belulang saya tolong dibawa, karena saya mau dikuburkan di sebelah atau di tempat leluhur saya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Apakah waktu itu mereka sudah mau keluar? Belum. Jadi Yusuf berpesan seperti itu. Yusuf memiliki keyakinan karena firman Tuhan yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham adalah tinggal di tanah yang melimpah susu dan madunya, yaitu di tanah Kanaan. Jadi hal keempat, kita boleh tahu supaya iman kita tidak tergoyahkan, kita harus yakin meski belum terjadi. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ada sekitar 3.000 janji dalam Alkitab ini. Ada sekitar 3.000 janji yang sudah digenapi. Ada ribuan lagi yang belum digenapi. Pasti digenapi. Yang sudah digenapi, amin, sudah terjadi. Tapi yang belum terjadi, janji Tuhan yang belum digenapi itu jangan kita tanya, jangan kita mereka-reka, oh berarti bulan 12 ini pas mau Natal. Gak bisa seperti itu. Waktu Tuhan adalah yang terbaik, dan Tuhan sendirilah yang mengetahuinya. Makanya mari berserah kepada Tuhan. Seperti Yusuf ini tadi, dia masih hidup. Tulang belulang saya nanti bawa, kalian bawa ke tanah Kanaan. Nah makanya kalau kita baca
firman Tuhan di situ ada janji Tuhan yang mengatakan begini, keturunanmu akan diberkati, akan menjadi kepala bukan ekor, naik dan tidak turun, menjadi kepala dan tidak menjadi hamba. Amin. Apakah sudah terjadi? Belum. Tapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Jadi yakin meski belum terjadi, seperti halnya Yusuf. Jadi supaya kita bisa memiliki iman yang tak tergoyahkan, sehingga kita dapat mengalahkan dunia ini, ya itu pertama tadi, percaya meski belum melihat. Yang kedua, taat meski belum mengerti. Yang ketiga, tekun meski belum berhasil. Dan yang keempat, yakin meski belum terjadi. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dan kita jadikan pedoman hidup kita, supaya kita menjadi pemenang, bahkan kita bisa memiliki iman yang mengalahkan dunia ini. Jadi jangan pernah ragu akan kebenaran firman Tuhan. Tadi disebutkan ada janji Tuhan yang belum digenapi. Saya tegaskan, saya tekankan sekali lagi, janji Tuhan itu hanya belum, tetapi pasti terjadi. Kalau saya yang janji kepada saudara, nggak usah yakin, karena terlalu banyak kekurangan saya. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, ya pasti itu ya dan amin. Ya, maka jadilah memiliki iman yang tak tergoyahkan oleh apapun. Jadilah pemenang dan tetap percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dunia lain boleh berkata yang lain dari Alkitab, tapi pegangan kita harus tetap Alkitab. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah belajar supaya memiliki iman yang tidak tergoyahkan di tengah dunia yang penuh dengan masalah ini. Itu supaya kami tetap percaya meskipun belum melihat, yakin meskipun belum terjadi, seperti halnya hamba-hamba-Mu yang disebutkan di dalam Alkitab. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan boleh berbuah dan boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan berkat itu boleh kami bagikan kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri pada kita. Mari saudara, kita menaikkan satu pujian lagi yang nanti akan diakhiri dengan doa syafaat dan doa berkat. Menyenangkan-Mu Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Jadi
Tuhan, kami mau selalu menyenangkan hati-Mu. Apapun yang Engkau inginkan kami lakukan, kami merelakannya, dan kami boleh belajar untuk lebih taat dan setia lagi kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena apapun yang kami lakukan tidak pernah sia-sia di hadapan-Mu. Semua Engkau hargai dan Engkau berkati. Bahkan hidup kami seterusnya boleh ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar tetap teguh di dalam iman kami, karena dunia ini banyak masalah, banyak tantangan, banyak cobaan, sehingga kami seringkali seperti kehilangan arah, seringkali merasa bimbang dan ragu. Tetapi firman-Mu telah meneguhkan iman kami, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau senantiasa bersama dengan kami ketika kami dalam masalah apapun. Tuhan, seperti halnya Engkau mengantarkan, menyertai kami datang ke tempat ini dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, demikian juga lah Kau menghantarkan kami kembali dari tempat ini ke rumah kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Kami serahkan ya Tuhan seluruh aktivitas kami mulai besok sampai pada minggu depan, baik kami yang kuliah, studi, berusaha melayani, belajar dan lain sebagainya, supaya pada kesempatan berikutnya kami boleh berkumpul kembali di tempat ini tanpa kurang suatu apapun untuk bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ya Tuhan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Pandanglah kepada kami ya Tuhan. Memang kami tidak banyak, tetapi kami percaya ya Tuhan, malaikat-malaikat-Mu juga ada di tempat ini. Kami percaya Engkau akan mengirimkan juga jiwa-jiwa yang baru ke tempat ini, dan Engkau pakai kami semua memiliki kerinduan untuk melayani Engkau, membawa jiwa-jiwa yang baru ke tempat ini seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kami kesehatan, hikmat dan kekuatan untuk itu ya Tuhan, supaya pada akhirnya gereja kami terus bertumbuh dan berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kami serahkan juga ya Tuhan gembala sidang kami, Bapak Pendeta yang leha. Kau pakai lebih luar biasa lagi pelayanannya, bahkan keseluruhan aspek kehidupannya, sehingga bersama dengan beliau gereja kami terus bertumbuh. Kau berkati istri, anak, cucu, menantu. Kau buat mereka menjadi orang yang berhasil dalam hidup mereka, dan Engkau berikan kesehatan. Kau jagai mereka semua, berikan umur yang panjang dan kelimpahan. Bahkan kami juga menyerahkan para hamba-hamba Tuhan di GKRI dimanapun berada, baik yang berada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Meskipun belum semua kami kenal, tapi kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk memberkati mereka, memberkati pelayanan dan keluarga mereka, sehingga GKRI juga boleh membawa jiwa-jiwa baru, boleh dimenangkan menjadi gereja yang mempersukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Maka seluruh gereja di dunia yang pada hari ini menyelenggarakan ibadah juga kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Hamba-hamba-Mu, baik itu pastor, pendeta, majelis, evangelis, para pemberita, penatua-penatua dan lain sebagainya, Kau pakai lebih luar biasa. Kau perlengkapi dengan hikmat surgawi, sehingga mereka juga boleh memiliki iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan oleh dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga keluarga kami dimanapun
Kau tutup bungkus mereka ya Tuhan dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus, sehingga tidak seorang pun di antara mereka yang bisa dijamah oleh setan, iblis, kuasa-kuasa kegelapan, dan bahkan orang yang bermaksud jahat. Tetapi bolehlah mereka menjadi pemenang, berhasil dalam studi kuliah, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga mereka semua. Kau berkati sawala dan hewan ternak mereka sehingga selalu memberikan hasil yang lebih baik. Sehingga itu juga boleh menjadi kesukaan bagi mereka. Boleh juga memperteguh iman mereka, sehingga mereka juga boleh hidup dalam ucapan syukur kehadirat-Mu. Bapa, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau berkati ya Tuhan para pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berikan hikmat, kekuatan kepada mereka, sehingga mereka ketika mengambil keputusan atau kebijakan sungguh-sungguh di latar belakangnya roh takut akan Tuhan dan demi kepentingan rakyat banyak. Bahkan Engkau berkati juga Indonesia, pulihkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi, kurangnya stabilitas politik, dan kekurangan lainnya, supaya Indonesia pada akhirnya dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bertaruhkan juga bangsa dan negara kami dimanapun. Kau jauhkan dari malapetaka, musibah, maut, celaka dalam bentuk apapun. Kau lindungi kami ya Tuhan semua dari bencana-bencana alam, banjir, air bah, dan juga tanah longsor serta gempa dan lain sebagainya. Berkati ya Tuhan bangsa ini, pulihkan bangsa ini ya Tuhan, sehingga kami boleh dijauhkan dari musibah maut, celaka dalam bentuk apapun. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah menyerahkan pokok-pokok doa kami ke hadapan-Mu. Kami tahu doa kami tidaklah sempurna. Oleh karena itu ya Tuhan, kami boleh berharap akan pertolongan-Mu, belas kasihan-Mu untuk mendengarkan, mengabulkan, dan menyempurnakan doa ini. Karena doa ini kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang setiap, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kita akan kembali dari tempat ini dan kita akan ketemu kembali dalam ibadah berikutnya. Firman Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 1 mengatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadilah saksi-saksi Kristus yang taat dan setia, yang boleh memberitakan firman Tuhan, memiliki iman yang tidak pernah goyah, karena kita semua adalah anak-anak atau umat pilihan Tuhan. Kita buka hati kita mengadahkan tangan kita dan kita terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau shalom, damai, sejahtera, dan keselamatan yang tidak berkesudahan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih.
Bapa